Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kedengaran dia suara aku. Nggak kedengaran. Dengaran Ji, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oke, saya dari kelompok 4 kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu media dakwah kontemporer. Yang pertama-tama yaitu ideologi media dakwah. Dalam era globalisasi, informasi, dan teknologi seperti saat ini, agenda dakwah Islam kontemporer bisa dilakukan melalui banyak cara dan media. Namun, dalam realitasnya, penggunaan media sebagai instrumen dakwah ternyata tidak lepas dari ideologi media. Maksudnya, dalam menyajikan berita, informasi, dan wacana, media Islam di Indonesia memiliki dan mempunyai pertimbangan idealisme, argumentasi, hingga dalil yang turut berpengaruh pada sajian beritanya. Kepentingan media dakwah. Perkembangan teknologi begitu pesat menjadi peluang dakwah. Maka para dai berani untuk mengambil posisi yang tepat dalam berbagai ranah sosial politik. Selanjutnya mengupgrade kemampuannya dalam menguasai teknologi media komunikasi yang berkembang seperti sekarang ini. Dan membekali kemampuan di dalam praktik dunia siar dengan segala bentuk jelangannya sebagaimana yang telah penulis papan atas. Sedangkan perkembangan teknologi informasi di media sosial akan menjadi tantangan yang berat karena penggunaan teknologi memiliki berbagai latar belakang dan motivasi yang beragam. Kecenderungan media sosial pada saat ini masih didominasi oleh penggunaan para netizen yang tidak mengindahkan kode etik dalam menggunakan media sosial. Hal ini yang sangat mengkhawatirkan karena dapat mempengaruhi mindset masyarakat yang keliru. Selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri kedua yaitu Fitriana Ismail. Saya akan melanjutkan pemaparan dari Saudari Fitriani. Selanjutnya yaitu kekuatan atau peran media dakwah. Media sebagai salah satu entitas baru dalam kehidupan masyarakat, efektifnya terkini sangat menjadikan mereka berkontestasi dengan peserta globalisasi. Dunia dakwah dengan perkembangan media kontemporer yang semakin pesat telah membuka pemahaman baru para aktivis Muslim bahwa keberadaannya dalam memberikan kontribusi yang sangat menguntungkan. Meski pada sisi lain, kehadiran media kadangkala diafiliasikan sebagai aspek-aspek negatif kehidupan, namun kenyataannya tidak menunjukkan pertumbuhan dunia dakwah kontemporer yang semakin dipertentangkan dan diperbincangkan. Dalam perkembangannya, apapun dakwah media massa, keberadaan media komunikasi ini menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa dilepaskan dari manusia. Media massa merupakan salah satu bentuk sarana komunikasi yang paling efektif di masa ini dalam mensosialisasikan dan mendesiminasikan berbagai informasi ke masyarakat banyak. Media massa seperti cetak dan elektronik menjadi salah satu ujung tombak bagi percepatan penyebaran informasi dakwah. Selanjutnya itu pengaruh media dakwah. Sosial media telah digunakan oleh jutaan bahkan miliaran masyarakat dunia. Jumlah yang banyak itu tentunya dapat saja meningkat seiring bertambahnya pengguna-pengguna berupa jejaring sosial. Ini adalah potensi luar biasa jika dikelola untuk keberhasilan dakwah. Dakwah melalui internet telah menjadi salah satu pilihan masyarakat. Mereka bebas memilih materi dakwah yang mereka sukai. Dengan demikian, pemaksaan kehendak bisa dihindari. Cara penyampaian yang variatif telah membuat dakwah Islamiyah melalui internet bisa menjangkau segmen yang luas. Metode dakwah yang dapat dilakukan melalui internet adalah fasilitas website, mailing list, dengan mengajak diskusi keagamaan dan mengirim pesan-pesan moral kepada seluruh anggotanya, menggunakan fasilitas chatting yang memungkinkan untuk berinteraksi secara langsung,
menggunakan fasilitas blog, dan menggunakan fasilitas jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Messenger, BBM, Instagram, dan lain sebagainya. Itulah dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah pemaparan dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, mungkin bisa dipertanyakan di grup WA, seperti biasanya. Maka saya kembalikan kepada Bapak. Baik, sudah ya, sudah presentasinya ya. Iya, Pak. Oke, baik. Saya ambil alih kembali forum. Terima kasih kepada kelompok 4 atas presentasi makalahnya. Tapi ini makalahnya nanti bisa di-share di grup WhatsApp ya, PowerPoint-nya juga. Pak, sudah ada di grup. Oke, baik. Supaya teman-teman bisa baca lebih detail ya apa isi dari makalahnya. Karena mungkin tadi ada yang kurang jelas, mungkin nanti bisa juga didiskusikan di grup WhatsApp. Baik, sedikit saya menambahkan materi pada hari ini. Sekaligus melengkapi materi dari kelompok 4 yang mungkin belum dibahas ya. Satu hal yang penting kita pahami hari ini, bahwa judul dari kelompok 4 tadi sepertinya perlu diperbaiki sedikit. Bukan ideologi media dakwah ya, tapi ideologi media massa. Tadi saya perhatikan di awal itu PowerPoint-nya menyebutkan ideologi media dakwah. Jadi bukan media dakwah yang kita soroti di sini, tapi media massa ya. Media massa secara umum. Terlepas itu media massa itu bisa difungsikan sebagai media dakwah, itu persoalan yang berikutnya ya. Tapi yang kita perlu pertajam di sini adalah ideologi media massa secara umum. Apa yang misalnya TV One, Trans 7, Indosiar, dan media-media lain, itulah yang perlu kita bahas ideologinya. Nah, terkait dengan hal itu saya ingin sedikit share PowerPoint ya. Mohon ditunggu sejenak. Ya, tolong diperhatikan ya. PowerPoint yang saya share ini. Apakah kelihatan? Sudah kelihatan ya? Belum. Belum ya? Tunggu. Sudah tampil ya? Tampil nih, Pak. Oke, baik, saya lanjut. Baik, sudah kelihatan ya? Saya cek kembali lagi ya. Apakah terlihat PowerPoint saya? Terlihat, Pak. Tapi tidak jelas aku baca. Terlihat, Pak. Nah, langsung saja pada intinya, kalau kita berbicara ideologi, khususnya ideologi media ya, ideologi media yang dimaksud di sini adalah semacam gagasan atau nilai-nilai yang diusung atau yang dimiliki oleh media, yang kemudian gagasan atau nilai-nilai itu diejawantahkan, direalisasikan melalui pesan-pesan. Nah, yang perlu dipahami selanjutnya adalah apa yang dimaksud pesan. Nah, pesan yang dimaksud di sini adalah seluruh hasil produksi media massa ya, termasuk di dalamnya berita, iklan, film, sinetron, dan seluruh hasil produksi dari media massa yang kemudian dipublikasikan atau disiarkan melalui
siaran televisi mungkin, atau melalui surat kabar, majalah, dan atau secara garis besar media elektronik dan media cetak ya. Saya kira itu yang perlu digarisbawahi kalau kita berbicara ideologis, maka itu berkait dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh atau yang diusung oleh media massa. Nilai-nilai tersebut kemudian dimuat, direpresentasikan atau diartikulasikan melalui pesan-pesan, baik melalui berita, iklan, film, dan berbagai hal, berbagai konstruksi dari media massa. Kemudian kita lanjut untuk lebih sederhananya, untuk lebih mudah memahami ideologi media massa, maka kita perlu melihatnya dalam 3 wilayah ya, 3 aspek. Yang pertama itu ideologi media massa secara institusional atau secara kelembagaan. Yang dimaksud di sini kita bisa melacak secara institusi. Misalnya kita ambil contoh surat kabar harian Republika, baik itu dalam versi cetak maupun dalam versi online ya. Jadi adik-adik mahasiswa bisa melihat langsung di internet ya, bisa searching di internet surat kabar harian Republika. Nah, surat kabar ini jelas mengakui dirinya bahwa berideologi Islam ya, media yang berideologi Islam. Maka secara institusi kita bisa menilai bahwa media ini adalah media yang berideologi atau bernuansa Islam secara institusi. Nah, kemudian poin yang kedua yang perlu dipahami adalah kita bisa melacak ideologi media itu dari sisi individu wartawan personalnya. Seperti apa ideologinya. Tapi ini membutuhkan sebuah riset atau penelitian langsung ya, atau mungkin wawancara langsung kepada wartawan yang bersangkutan secara individual. Ideologi apa yang dia wujudkan di dalam kinerjanya sebagai wartawan. Nah, itu yang dimaksud ideologi secara personalnya ya. Demikian juga ideologi secara institusi perlu juga, saya pikir perlu penelitian yang mendalam untuk melacak seperti apa ideologi yang diusung media tersebut. Tadi saya sebutkan harian Republika ini hanya sebagai contoh saja bahwa salah satu media massa di Indonesia yang bernuansa atau bernuansa Islami atau mengusung ideologi Islam adalah Republika ya. Saya kira ini bisa ditinjau juga secara ideologi media massa itu bisa dilacak juga, bisa dianalisis melalui teksnya, melalui isinya. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita melacak ideologi media massa melalui teks, melalui isinya, maka itu berarti kita menganalisis beritanya, menganalisis program-programnya, menganalisis bentuk-bentuk siarannya. Terkait dengan poin ketiga ini, jadi sebenarnya media massa ini tidak hanya menyuguhkan, tidak hanya menyajikan realitas atau fakta ke tengah masyarakat ya, tetapi juga di dalam fakta atau realitas yang disajikan oleh media massa itu ada nilai-nilai, ada ideologi yang mempengaruhi terbentuknya sebuah realitas ya. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa untuk membaca secara utuh ideologi media massa, maka kita paling tidak bisa melihatnya dari 3 aspek ini. Dari segi institusinya, dari segi wartawannya atau secara individu, personal, dan yang terakhir adalah dari segi teks atau isi atau apapun penyebutannya yang sejauh itu adalah hasil produksi media massa, maka itu bisa dikaji ya. Mengkaji ideologi media massa melalui teksnya, melalui isinya. Kemudian berbicara masalah kepentingannya, berbicara masalah kepentingan apa yang dimiliki oleh media massa, maka ini tidak terlepas dari ideologinya juga. Karena sebenarnya kalau berbicara ideologi itu adalah konsep. Kalau berbicara kepentingan, maka itu perwujudan dari konsep. Apa yang kemudian tujuan yang dimiliki oleh media massa yang bersangkutan. Nah, di sini ada 2 poin ya yang saya buat. Yang poin pertama itu adalah kepentingan secara idealis. Dalam hal ini misalnya
secara umum bisa dinyatakan bahwa media massa pada umumnya memiliki kepentingan untuk menyampaikan kebenarannya. Saya kira itu misi yang sangat mulia yang dimiliki oleh hampir seluruh media. Karena memang media hadir di tengah masyarakat itu untuk menyampaikan kebenaran, khususnya melalui berita ya. Kita bisa melihat berita. Jadi kebenaran yang dimaksud di situ adalah fakta. Fakta-fakta yang terjadi di tengah masyarakat atau realitas apa yang terjadi di tengah masyarakat. Itulah yang kemudian disampaikan oleh wartawan. Termasuk juga konflik dan berbagai hal. Saya kira ini perlu dipahami mahasiswa bahwa di dalam berita itu, berita juga terbagi-bagi modelnya. Ada yang berita ekonomi, ada berita politik, dan berbagai jenis-jenis berita lainnya. Saya kira semua konstruksi berita itu tidak terlepas dari fakta. Fakta yang diliput oleh wartawan di lapangannya. Kemudian kepentingan lain yang sangat idealis dari media massa itu adalah kepentingan dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai watchdog. Maksudnya watchdog di sini adalah anjing penjaga ya dalam bahasa kasarnya istilahnya. Tapi istilah ini memang sudah sangat akrab di kalangan wartawan ya. Istilah watchdog ini adalah salah satu fungsi media massa. Maksudnya mereka berfungsi untuk mengawas atau mengontrol kinerja dari pemerintah. Nah, itu salah satu penerjemahan dari fungsi watchdog atau anjing penjaga ya. Saya kira kalau kita berbicara kepentingan idealis dari media massa ini sangat banyak sebenarnya. Tapi saya hanya mencantumkan dua yang saya anggap sangat penting ya. Menyampaikan kebenaran dan kepentingan untuk mengontrol atau mengawasi kinerja pemerintah. Kemudian yang berikutnya adalah kepentingan pragmatis. Nah, kita juga bisa mengartikan kepentingan media massa ini dari sudut pandang pragmatis. Dua di antaranya adalah kepentingan ekonomi. Nah, ini saya kira sudah jelas bahwa media massa didirikan itu juga karena mempunyai kepentingan ekonomi. Khususnya bagaimana pengelola media ini mengkomersilkan informasi agar informasi-informasi yang disampaikan di tengah masyarakat itu bisa diminati, disukai oleh pembaca, penonton, pendengar, atau halayak media. Saya kira itu ya tujuan utama atau kepentingan dari media massa adalah kepentingan ekonomi. Kemudian yang kedua adalah kepentingan politik. Nah, kepentingan politik ini terbagi dua. Ada yang internal dan ada eksternal. Kalau kepentingan politik secara internal media massa itu bisa kita lihat di dalam kasus Metro TV ya. Metro TV kan ini adalah milik dari Surya Paloh, salah seorang politikus, salah seorang pengusaha yang terkenal di Indonesia ya, Surya Paloh. Dia sebagai politisi juga memiliki media massa. Nah, melalui media massa ini sudah tentu pemilik media ini berkepentingan secara politis untuk membangun citranya sebagai figur politik, termasuk juga berupaya mempengaruhi opini publik, khususnya dalam momentum pemilu ya. Saya kira banyak kasus di dalam momentum pemilu ini para politisi yang memiliki akses ke media atau secara langsung memiliki media seperti Surya Paloh ini sudah jelas. Sudah bisa kita lihat bahwa dalam momentum pemilu mereka sangat intens tampil di berbagai siarannya sendiri ya untuk mencitrakan dirinya. Itu semua adalah demi kepentingan politik sebenarnya. Kalau kita berbicara kepentingan politik dari sisi eksternal media massa ini berarti bahwa ada pengaruh kepentingan lain terhadap media massa. Khususnya misalnya kita ambil contoh di era Orde Baru ya. Di era Orde Baru misalnya ini posisi media massa ini sangat terkekang, sangat dikontrol oleh pemerintah. Semua berita, semua siaran pada masa Orde Baru itu sangat dikontrol oleh pemerintah. Jadi boleh disimpulkan bahwa media massa saat itu
sangat terkekang, tidak bebas ya pergerakannya, tidak bebas untuk mengkritik pemerintah, tidak bebas untuk menjalankan fungsinya sebagai anjing penjaga. Nah, saya kira itu beberapa contoh untuk melihat kepentingan politik di luar secara eksternal ya. Bagaimana kemudian kekuatan-kekuatan politik di luar media massa itu mempengaruhi pergerakan media massa. Saya kira untuk membandingkan media massa di zaman Orde Baru dan saat ini pasca reformasi itu sangat berbeda ya. Media saat ini cenderung justru sangat bebas. Berbeda halnya di Orde Baru yang sangat terbatas pergerakannya. Ada beberapa media yang sempat diberhentikan oleh pemerintah di Orde Baru itu karena cenderung mengkritik pemerintah. Berbeda dengan sekarang, kondisinya berbeda. Di saat sekarang ini media hampir dikatakan sangat bebas ya. Ada media yang pro pemerintah, ada juga yang media yang cenderung keras mengkritik pemerintah. Kita tidak usah jauh-jauh, misalnya koran harian Tempo ini, kalau kita perhatikan cermati beritanya itu cenderung mengkritisi pemerintah ya. Silahkan adik-adik membaca berita digital, bisa diakses secara online ya, koran digital Tempo, harian Tempo. Demikian juga sebaliknya, ada beberapa media yang cenderung berpihak kepada pemerintah, pro terhadap pemerintah. Nah, saya kira itu saja sedikit tambahan untuk mengantar diskusi adik-adik mahasiswa di grup WhatsApp. Saya kira ini penting untuk memahami ideologi media massa, seperti apa ideologi media massa itu dalam kaitannya dengan peluang-peluang para dai untuk berdakwah, karena inilah salah satu sebenarnya tantangan berat yang dihadapi oleh para dai atau calon dai untuk memasuki arena, untuk memasuki ruang dakwah di media massa, karena para dai diperhadapkan dengan ideologi. Syukur-syukur kalau para dai berdakwah misalnya di harian Republika yang sudah nyata-nyata menyatakan dirinya adalah berideologi Islam, itu relatif mudah ya. Karena kepentingannya juga mungkin kepentingan harian Republika ini memang untuk menyuarakan ajaran Islam. Berbeda halnya dengan media massa yang umum ya, seperti TV One, Metro TV. Di dalamnya terjadi atau para dai ketika terjun berdakwah di media massa TV One, Metro TV itu akan diperhadapkan dengan yang namanya ideologi ya, dan kepentingan. Tentu saja kalau berbicara kepentingan, kita kembali lagi tadi, apakah kepentingannya bersifat idealis atau pragmatis. Karena dalam banyak studi dinyatakan bahwa media massa saat ini, untuk tidak menyatakan seluruhnya ya, hanya sebagian, cenderung lebih kuat pada kepentingan kapitalisme, kepentingan ekonomi ya. Nah, itu bisa dilacak juga dari riset-riset yang telah dijalankan oleh beberapa mahasiswa di kampus lain ya. Hasil penelitiannya banyak saya kira, bagaimana membedah kepentingan kapitalisme media massa. Saya kira itu saja beberapa poin yang perlu saya sekedar memicu saja, memantik diskusi nantinya. Saya sangat berharap kepada seluruh mahasiswa untuk aktif berdiskusi ya, tanpa terkecuali. Jadi aturan mainnya sebenarnya semua mahasiswa bisa mengajukan pertanyaannya. Jadi jangan kemudian kelompok pemakalah membatasi pertanyaan dari seluruh mahasiswa. Saya kira tidak apa seluruh mahasiswa mengajukan pertanyaan. Tapi yang jadi poin penting dari pemakalah adalah tinggal bagaimana kemudian memilih dari sekian banyak pertanyaan yang muncul di grup WhatsApp, nantinya itu bisa dipilih 3 saja. Minimal 3 yang dijawab ya. Baik, Pak. Begitu maksudnya. Bisa dipahami ya? Iya, Pak. Nah, baik. Supaya terbuka kemungkinan bagi seluruh mahasiswa untuk dinilai, karena penilaian saya juga termasuk keaktifan mahasiswa berdiskusi ya, baik itu mengajukan pertanyaan, berkomentar, berargumentasi. Saya yakin juga mahasiswa di sini rata-rata sudah
cukup paham ya dengan materi yang saya bahas ini, karena mungkin sudah ada pengalaman atau sudah sering membaca terkait dinamika media massa, khususnya dalam kaitannya dengan pergerakan dakwah di Indonesia. Baik, saya kira itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada kelompok Pemakala. Mohon kiranya untuk mengarahkan teman-teman berdiskusi di grup WhatsApp. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh mahasiswa yang sempat hadir di Zoom ini. Tetap jaga semangatnya sampai di akhir perkuliahan, sampai ujian akhir semester ya. Karena kuliah kita ini sebagian besar dilalui dalam kondisi berpuasa. Saya cukup memaklumi adik-adik mahasiswa, sama-sama kita berpuasa ya, jadi tetap kita melaksanakan kewajiban meskipun dalam keadaan berpuasa. Saya pikir itu saja untuk hari ini. Kita lanjut berdiskusi di grup WhatsApp ya. Jangan lupa ketua rombel. Mana ketua rombel ya? Saya, Pak. Dikirim screenshot ya kehadiran mahasiswa hari ini di Zoom. Pak. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh mahasiswa. Silakan lanjut berdiskusi di grup WhatsApp. Akhirul kalam, nunul kalim wa maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.